Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Fadli Romano. Oke, di video kali ini gua mau ngebahas salah satu masa depan dari pemain PSG atau kiper PSG, yakni Gianluigi Donnarumma. Tapi dipikir-pikir, ngapain bahas masa depan orang lain sedangkan masa depan sendiri gua aja belum jelas. Oke, jadi guys, sebenarnya kontrak Donnarumma sama PSG ini masih sampai musim depan, sampai tahun 2026. Dan di musim ini baru-baru kemarin ya, PSG itu sudah beli kiper baru, yakni Lucas Cavalier ya, kalau nggak salah dibeli dari Lille itu. Dan sekarang juga nama Donnarumma itu dicoret dari skuad PSG untuk UEFA Super Cup guys. Dan menurut Fabrizio Romano juga, Donnarumma sudah 100% dipastikan hengkang dari PSG dan akan berlabuh ke EPL. Ya, kalau nggak dilepas nanti kasusnya sama kayak waktu AC Milan kemarin guys. Jadi Donnarumma waktu di AC Milan itu kan nggak mau perpanjang kontrak hingga ujung-ujungnya kontraknya habis dan pergi secara gratis. Dan jika PSG tidak menjual Donnarumma di musim ini, maka kasusnya akan sama seperti di AC Milan waktu dulu, di mana Donnarumma akan pergi secara gratis. Dan sekarang muncul nih rumor-rumor untuk kepindahan selanjutnya bagi Donnarumma. Dan rumornya ada 3 klub yang tertarik untuk pendaratan Donnarumma ini. Ada Chelsea, Manchester City, dan Manchester United. Oke, sekarang kita bahas dulu guys statistik Donnarumma bersama PSG di Liga Prancis saat ini. Jadi dalam 24 penampilan, Donnarumma ini berhasil melakukan 4 clean sheet, 51 penyelamatan, dan 25 gol kebobolan, di mana persentase penyelamatannya yakni 66,7%. Selain itu, Donnarumma juga tampil gemilang di Liga Champions musim lalu dengan 77% penyelamatan dan hanya 0,75 gol kebobolan per laga di fase knockout. Oke, sekarang kita bahas 3 klub yang minat sama si Donnarumma ini. Yang pertama tentu Manchester United guys. Jadi banyak rumor yang muncul mengenai pihak Manchester United bahkan sudah ngobrol sama agen sang pemain, sama agen Donnarumma ini sudah berbincang-bincang gitu ya. Dan juga harga si Donnarumma ini relatif murah, sekitar 25 juta euro lah. Namun yang jadi masalah ini gajinya itu guys, sepertinya bakalan besar banget buat seorang Donnarumma. Ya mau nggak mau, kalau MU mau memperkuat ataupun mengupgrade posisi kiper, dia harus cepat-cepat rekrut Donnarumma dah. Kalian tahu sendiri kan, kiper MU itu gimana, si Onana. Ya maksud gua bukan gimana. Kalau sampai si Andrea Onana ini nggak ada pesaingnya, iya gua tahu Onana ini merupakan kiper yang hebat. Ya maksud gua, kalau sampai dia nggak ada pesaing kiper yang hebat, bisa-bisa dia jadi terlena dan kehilangan kehebatannya itu. Maka dari itu dibutuhkan pesaing kiper yang hebat seperti Donnarumma. Nah, itu alasan mengapa MU harus rekrut Donnarumma, supaya dia punya rasa daya saing untuk menempati posisi utama sebagai kiper. Gitu guys. Paling agak rumit di posisi gajinya aja. Kalau untuk pembelian, MU gampang untuk beli dia. Lalu rumor yang kedua, ada yang mengatakan kalau Donnarumma bakalan ke Chelsea ya. Ya kalau kita pikir-pikir guys, itu masuk akal juga sih kalau Chelsea minat sama Donnarumma. Soalnya kalau kita lihat kiper Chelsea si Robert Sanchez ini menurut gua ya biasa-biasa aja gitu. Nggak terlalu GG banget ataupun nggak terlalu noob banget lah. Tentu kalau Chelsea ingin memperlengkap skuadnya, mereka harus merekrut Donnarumma ini. Namun kendalanya ini sepertinya di struktur gajinya guys. Soalnya Donnarumma ini bakalan nuntut gaji yang besar buat Chelsea dan klub-klub EPL lainnya. Lalu ada klub yang ketiga guys, yakni Manchester City ya. Manchester City juga kabarnya minat sama Donnarumma karena ingin menggantikan posisi Ederson yang kurang lebih sekitar 1 tahun lagi ya kontraknya habis bersama Manchester City. Tapi sayangnya guys, Manchester City ini udah ngabisin dana yang lumayan gede buat seorang kiper dari Burnley ya, kalau nggak salah, si James Trafford. Ya sebenarnya bisa-bisa aja guys kelihatannya kalau Manchester City jadi beli Donnarumma ini. Soalnya kan tahu sendirilah duit mereka banyak. Cuman mereka kan baru beli kiper kemarin dan lumayan mahal juga. Jadi kemungkinan terbesarnya yakni mendarat di Manchester United menurut gua ya. Karena guys, hanya Manchester United lah
merupakan satu-satunya opsi terbaik bagi Donnarumma, di mana Manchester United siap memberikan gaji yang lumayan besar. Siapa coba yang nggak mau bermain untuk Manchester United, ya kan? Šeško aja udah diminatin dari awal oleh Newcastle United, dan ketika Manchester United nikung, dia langsung mau ke MU daripada ke Newcastle, ya kan? Kalau seandainya Donnarumma sampai jadi ke Manchester United, tentu ini merupakan keuntungan besar bagi MU, guys. Karena apa? Karena Donnarumma ini memiliki mentalitas juara yang kuat dan memiliki pengalaman di UCL tentunya. Dan yang paling utama, kalian jangan khawatir posisi Onana tergantikan, guys. Karena dengan adanya kiper baru sekelas Donnarumma di Manchester United, daya berjuang Onana, daya saing Onana akan meningkat. Sehingga kemampuan Onana juga akan meningkat drastis, guys. Kalian bayangkan saja, misal kalian jadi kiper di MU. Kalau ada kiper baru yang masuk ke klub kalian, tentu kalian akan lebih semangat untuk berlatih agar kalian tetap ditunjuk dan jadi pemain utama yang ditunjuk oleh pelatih Ruben Amorim. Gitu misalnya, guys. Jadi tenang aja pokoknya, Onana bakalan tetap jadi pemain kunci Manchester United karena dia akan lebih giat dan lebih semangat selagi dia ada saingan kiper yang kuat seperti Donnarumma ini. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Berikan pendapat kalian di kolom komentar, guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.